Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para penikmat kisah horor. Seperti biasa, Kiai Petro akan membawakan alur cerita bergambar yang diangkat dari sebuah kisah nyata yang berjudul 5 Pantangan Orang Jawa yang Tidak Boleh Dilanggar. Suku Jawa merupakan suku bangsa terbesar di Indonesia yang berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta. Budaya Jawa mengutamakan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan sehari-hari. Budaya Jawa menjunjung tinggi kesopanan dan kesederhanaan. Bagi orang Jawa, khususnya orang tua, ungkapan ora elok menjadi salah satu kata mujarab untuk mengingatkan sesuatu kepada anak-anaknya. Kata ora elok bermakna tidak boleh, tidak baik, atau tidak sopan. Oleh karena itu, kata ora elok seringkali keluar saat orang tua memberikan nasihat-nasihat kepada anak dan cucunya. Ada 5 pantangan bagi orang Jawa yang tidak boleh dilanggar. Yang pertama, jangan duduk di tengah pintu. Orang Jawa melarang anaknya duduk di tengah pintu, terlebih jika yang duduk di tengah pintu adalah anak gadisnya. Bukan tanpa sebab orang Jawa menggunakan ungkapan ora elok untuk melarang anak gadisnya duduk di tengah pintu. Hal ini karena dipercaya akan menyulitkan anak gadis tersebut mendapatkan jodohnya. Seorang gadis tidak pantas jika duduk di tengah pintu dengan gadis-gadis yang lainnya, karena dikhawatirkan akan menimbulkan kebiasaan, akan bercanda berlebihan, dan tertawa keras. Dalam budaya Jawa, hal ini dianggap tidak sopan. Tentu saja, jika orang tua pemuda tidak akan mengizinkan anaknya menikahi gadis yang demikian. Yang kedua, jangan menyapu di malam hari. Selain dilarang duduk di tengah pintu, orang Jawa juga melarang anaknya menyapu di waktu malam. Mereka menganggap menyapu di malam hari tidak pantas untuk dilakukan. Banyak waktu untuk melakukan bersih-bersih dan menyapu. Alangkah lebih baiknya menyapu dilakukan pagi hari, siang hari, atau sore hari. Karena menyapu di malam hari menimbulkan bunyi-bunyian dan diyakini dapat mengundang makhluk halus. Selain itu, menyapu di malam hari dipercaya akan mempersulit untuk mencari rezeki. Yang ketiga, jangan makan buntut ayam. Seringkali orang Jawa melarang anaknya untuk makan daging ayam bagian buntut
pantat ayam atau bruto. Anak-anak dilarang makan pantat ayam atau bruto dengan dalih sang anak bisa menjadi bodoh atau pikun. Di sisi lain, bagian pantat ayam atau bruto ternyata merupakan bagian yang berlemak. Kemungkinan besar orang tua melarang anaknya makan bruto demi kesehatan anaknya. Karena mengandung banyak lemak, maka akan menimbulkan kolesterol, sehingga akan menjadi mudah mengantuk dan tidak fokus saat belajar. Yang keempat, jangan duduk di atas bantal. Orang Jawa identik dengan lesehan. Dari kebiasaan lesehan ini, anak-anak biasanya menggunakan bantal tidur sebagai alas duduk. Bukan tanpa sebab orang Jawa memberikan nasihat terhadap anaknya. Intinya adalah mitos ini mengajarkan bahwa ora ilok tidak etis benda untuk kepala, namun digunakan untuk alas pantatnya, karena bisa menyebabkan sakit bisulan. Yang kelima, jangan makan bersisa. Nanti ayamnya mati. Banyak sekali larangan orang Jawa terhadap anaknya dengan menggunakan ungkapan ora ilok, termasuk ora ilok madang nyiso mundak pitike mati, yang bermakna tidak baik makan bersisa menyebabkan ayam mati. Bukan tanpa sebab orang tua memberikan nasihat tersebut kepada anaknya, karena nasihat tersebut bermakna jika manusia harus tahu ukuran, lebih baik menambah ketika makan daripada mengambil banyak kemudian tersisa. Petuah tidak baik makan bersisa menyebabkan ayam mati juga mengingatkan agar manusia harus tahu diri. Di sini diingatkan bahwa membuang makanan dilarang, sementara di luar sana masih banyak manusia yang mengais sisa-sisa makanan, anak yang kekurangan, anak yang terlantar juga butuh makan, namun kita malah membuang dan menyisakan. Lebih baik diberikan pada orang yang membutuhkan. Itulah pantangan-pantangan orang Jawa yang harus kita ketahui. Jangan melakukan hal tersebut. Namun jika kamu tidak percaya, kembali kepada diri kita masing-masing. Ada baiknya mempercayai apa yang baik, seperti yang dibilang kepada orang tua zaman dahulu, karena mereka sudah hidup sebelum kita lahir. Wallahu alam bishawab. Terima kasih penikmat setia kisah horor Kiai Petruk. Sampai jumpa di kisah-kisah horor dan mistis yang selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hehehe.